Kak itu kami bisa dijelaskan di samping kakak ini siapa dan kenapa dia datang ke tempat kakak? Ya. Jadi di samping aku ini namanya Hani. Hani ini adalah kakak korban dari almarhum ibu yang diduga dibunuh pada tanggal 7 sampai 8 Maret 7 atau 8 Maret dini hari. Jadi kakaknya almarhum ibu namanya Hani minta tolong kepada DJ Marta. DJ Marta minta tolong kepada Bang Pablo, kepada seluruh advokat untuk dinaikin kasus ini dan kita pelajari bukti-buktinya. Semua bukti-buktinya kita sudah lihat, terus kronologinya juga sudah diceritakan. Nah dari situ karena saya punya media yaitu Rayben Entertainment dan juga Unlock, kita angkat kasus ini. Nah yang menarik di sini adalah pada saat tersangkanya sudah ditangkap, tapi tersangka lainnya malah dua lainnya dibebaskan. Nah inilah Kak Hani ini meminta keadilan, minta ditegakkan. Kenapa yang dua ini kok bisa berkeliaran, bisa dipulangkan, ditangguhkan gitu ya? Padahal itu adalah kasusnya pembunuhan. Pembunuhan yang terjadi di mana di dalam satu ruangan yang sama. Ya kita semua tahu ya pada saat viral kasusnya Verdi Sambo itu kan ibu putrinya itu kan berada di ruangan yang berbeda. Kemudian dia juga tidak melakukan tuh yang namanya pembunuhan. Tapi ikut ditahan juga beserta dengan 97 anggota yang dipatsuskan gitu kan. Berarti kan viral, berita ini viral. Bahkan beliau adalah seorang jenderal gitu kan. Nah, ini yang sangat mirisnya, orang yang ada di dalam ruangan bahkan ada pengakuan bahwa terduga pelaku C dan A itu naik motor membuang alat bukti yaitu pisau ya di daerah Taman Sari di semak-semak, dibuang pisau yang membunuh almarhum Bibo yang lehernya sampai ditusuk dan sampai pisaunya patah, entah itu patah karena digorok ataupun patah karena dipatahkan. Kita tidak tahu, sama-sama tidak tahu, dan itu dibuang. Ada pengakuan, tapi malah dikenakan pasal obstruction of justice yang menghalang-halangi penyidikan, yang mana itu adalah ancaman hukumannya hanya kurang lebih 9 bulan, makanya ditangguhkan. Nah, ini sangat kita pertanyakan ya sebagai masyarakat, kita masyarakat nih yang sedang mengalami musibah sebagai korban, kita minta keadilannya. Dari situ kita sama-sama melakukan investigasi mandiri dengan bukti-bukti yang ada, kemudian juga bersama-sama dengan tim hukum dari LBH Ilumi dan juga dengan Bang Pablo dan dengan media yang kita punya, dengan segenap tenaga, segenap kekuatan gitu yang ada untuk bisa kebenaran terungkap dan terang benderang. Kalau memang ada pelaku, diduga pelaku lainnya terlibat, dua terlibat, ya dari pihak keluarga ingin meminta tolong diperlakukan dengan seadil-adilnya, ditahan, ditangkap dan ditahan, dimintai keterangan karena dikhawatirkan mereka akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri sehingga akan membuat kasus ini menjadi sumir, kasus ini menjadi bias, akhirnya tidak berjalan. Gitu loh. Walaupun ini adanya di daerah Bandung, tapi tidak menutup kemungkinan ini menjadi sebuah kasus nasional karena melibatkan menghilangkan nyawa seseorang. Itu adalah tindak pidana yang sudah tidak bisa ditoleransi. Tidak ada kemanusiaan di situ, tidak manusiawi sekali. Yang namanya nyawa seseorang itu tidak bisa kembali, walaupun dibayar seberapa miliar rupiah pun itu tidak akan bisa. Walaupun mungkin terduga pelakunya juga sudah dipenjara, tetapi tidak akan bisa mengembalikan nyawa yang sudah meninggal. Memang di satu sisi itu adalah takdir, kita harus berserah diri kepada Allah, tetapi yang namanya keadilan, yang namanya kebenaran itu harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, dan kebenaran dan keadilan itu juga tidak bisa datang begitu saja, harus diperjuangkan.
dari segenap tenaga keluarga masyarakat Indonesia, kita minta kepada teman-teman netizen juga untuk mengawal kasus ini sampai akhir, karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Kejahatan pasti meninggalkan bekas. Kak Ray, mungkin ada dari kakak korban sendiri tentang kenapa sih terduga ini dibebaskan? Mungkin ada Kasus ada ada apa? dari pihak kepolisian juga ada Jangan ada kejanggalan di mana kok bisa dikepas, dicabutkan gitu loh istilahnya ya. Ya, kita sama-sama mempertanyakan itu. Kayak itu kita benar-benar, karena Teteh sendiri nih, Teh Hani sudah punya pengakuan dari ya tersangka tersebut gitu loh, bahwa pisau tersebut juga dibuang secara bersama-sama ke dalam semak-semak gitu loh. Apakah korelasinya ini dengan menghalang-halangi penyidikan? Sedangkan kalau tadi kita lihat press conference itu, teman-teman advokat sudah mengatakan bahwa kalau memang kenyataannya seperti itu, berarti bisa turut serta melakukan, bisa juga membantu melakukan kalau memang benar pisau itu juga dibuang oleh terduga tersangka yang lainnya. Oh, kita mempertanyakan nih, kok pasal yang disangkakan malah obstruction of justice, seperti itu ya Teh ya, kira-kira ya. Mungkin dari Teteh ada yang mau diceritakan kronologi singkat. Ini Teteh yang tadi kan belum sempat ya, karena tadi masih terisak-isak nangis. Teteh harus sampaikan supaya almarhum Bibo juga bisa tenang dan bisa terwakili almarhum di sana, dengan adanya Teteh di sini memperjuangkan keadilan. Iya. Jadi sorry, terlepas dari apapun itu, Dibo, berita yang di luar sana tentang bagaimana sosok Dibo, terlepas dari itu pun semua, yang saya mau tanyakan, sosok Dibo untuk keluarga itu seperti apa sih? Di mata keluarga, Dibo itu baik banget, dia penyabar, dia itu semangat untuk keluarga, dia mencari nafkah dengan cara jualan gorengan. Dia awalnya ke Bandung sempat jadi ART juga, membantu rumah tangga. Nah, dia sempat ikut sama Teteh sampai sekarang. Dia jualan gorengan sampai sekarang. Apakah Dibo ini tulang punggung keluarga? Bisa dibilang sebagai tulang punggung keluarga guys? Iya betul. Oke, sampai pada akhirnya Teteh kan tahu nih Dibo itu adalah orang yang pejuang lah ya untuk mencari nafkah keluarga, untuk bagaimana supaya keluarga tercukupi semuanya. Sampai pada akhirnya Teteh dapat kabar Dibo di rumah sakit ya. Seperti apa sih pas dapat kabar itu kayak? Pas Teteh ngedrop banget, Teteh nangis, nggak bisa apa-apa. Karena pengakuan dia dibegal. Awalnya dibegal. Teteh awalnya percaya lah, dia bilangnya dibegal, kata yang 3 tersangka itu bilangnya dibegal. Teteh ke rumah sakit saat itu? Iya. Langsung lihat langsung? Iya. Gimana pas ngeliat kondisinya sudah ada berlumur darah dan segala macam? Nangis, ngedrop, Teteh bisa apa-apa, nangis terus. Itu sorry, maaf, saat Teteh ke rumah sakit itu udah kondisinya sudah tidak ada. Nggak ada nyawa lagi. Ada tiket mana di situ? Ada. Apa yang mereka sampaikan? Dibegal. Sebatas itu Ya, dibegal. ada yang pura-pura pingsan, yang nusuknya pura-pura pingsan, bangun lagi, pingsan lagi. Saat itu ada yang dampingin kan dari pihak kepolisian atau pihak Oh nggak ada, pengacara? Teteh sendiri sama teman. Oke, Kare, sebagai perempuan juga, seperti apa sih ngerasain kalau di kondisi seperti itu? Aku tidak bisa membayangkan, karena ya Allah ini pasti berat banget. Sebagai seorang kakak, aku juga punya adik kandung. Kalau itu amit-amit,
itu menimpa aku, terjadi sama adik kandung aku, sampai kemanapun itu akan aku kejar. Akan aku kejar orang-orang yang terlibat dan akan aku tabrak semua demi keadilan ini. Sampai titik darah penghabisan, bahkan aku pun bisa mengorbankan diri aku sendiri. Yang penting jangan sampai adik kita tidak mendapatkan keadilan. Ya. Nggak bisa dibayangkan, marah, sakit, kecewa, sedih, semua pasti. Sebagai orang Islam kita nggak boleh menyesali ya, tapi kita yang masih hidup nih sebagai keluarga, kakak gitu ya, kita harus memperjuangkan itu, apapun resikonya, kita harus memperjuangkan sampai itu benar-benar terang benderang, karena itu sudah jelas-jelas di kejadian itu, di TKP tempat kejadian perkara itu ada 3 orang di dalam satu ruangan, hilangnya nyawa seseorang. Dan ini tidak bisa dibiarkan sampai sini saja, harus terus diperjuangkan sampai benar-benar masyarakat Indonesia semua terbuka matanya bahwa ada manusia yang hilang nyawanya dengan 3 orang, sedangkan yang 2 orang tersebut dipulangkan, ditangguhkan begitu saja. Jadi pasti kalau saya jadi keluarga, marahnya luar biasa, pasti tidak terimanya luar biasa. Kali sedikit mungkin ada motif apa sih Kak di balik pembunuhan ini? Kalau motifnya saya tidak bisa menjudge gitu dan tidak bisa mengatakan, karena juga kita tidak ada di kejadian tersebut. Itulah tugas kita sebagai masyarakat, tugas kita sebagai keluarga, tugas kita mungkin teman-teman penyidik juga, tugas kita sebagai teman-teman dari LBH, Polkom, semua harus terang benderang, tidak boleh direka-rekayasa, tidak boleh ada yang namanya ditutup-tutupi. Jadi kita minta kepada pihak kepolisian untuk jelas terang benderang untuk kasus Ibo ini, karena Ibo orang yang ibaratnya tidak berada ya, bukan orang yang berada. Beliau jual gorengan, asisten rumah tangga, menghidupi kakaknya, keluarganya. Jadi kita harus menolong, karena beliau orang yang bukan orang berada, pasti lemah gitu. Maksudnya tidak punya kekuatan untuk melawan, tidak punya kekuatan untuk investigasi, tidak punya kekuatan untuk meminta otopsi, tidak punya kekuatan untuk ekshumasi. Nah, makanya di sini ada pendampingan dari teman-teman LBH, dari Bang Pablo, dari teman-teman pers, teman-teman media, masyarakat Indonesia, netizen Indonesia, dan juga Bapak Kapolri Listio Sigit. Saya minta untuk mengatensi kasus ini, karena ini adalah jelas hilangnya nyawa seseorang, pembunuhannya jelas terjadi. Dan udah ada pengakuan dari satu tersangka, berarti tinggal tersangka lainnya kita harus dalami gitu. Teh, kan sekarang almarhum udah nggak ada nih. Biasa kan almarhum yang kerja, almarhum yang cari, almarhumah yang biasa cari uang segala macam. Gimana sekarang? Iya, terus juga seperti apa hari-hari mungkin hari terakhir sebelum pamit ya, itu gimana Teteh melihatnya hari terakhir? Melihat Bebo tuh kalau laki ganteng, bersih banget pada hari itu. Hari itu dia pamitnya seperti apa? Teteh, Ade mau ke Feby dulu ya, mau ke rumah Feby. Dan besok di mana, mau jualan nggak? Besok jualan teh, tuh bilangnya. Terus ada pesan apa lagi? Pesennya jangan lupa belanja ya teh ya, besok. Dagang. Terus raut wajahnya seperti apa? Iya. Raut wajah Ibu sebelum pergi. Kayak lemes. Dan kayak lemes. Ada pesan nggak sih terakhir, atau ada tanda-tanda nggak sih ngeliat ada? Tanda-tandanya cuma ganteng aja. Bebo ganteng. Padahal perempuan dari aku. Oke, terlepas dari apapun itu, sekali lagi ya, saya tidak mau ngebahas lagi soal LGBT atau apapun yang tersebar ya gini. Yang saya tahu betul nggak sih, itu justru sebenarnya orang yang cukup religius, betul nggak sih? Ya, bagus lah paling nggak ibadahnya.
Yang pengetahuan sama teteh suka sholat, suka puasa, selalu menjalankan yang baik-baik. Ada nasehatin ke teman-teman, ke teman yang dekat juga, termasuk teteh pun juga dinasehatin sama adek yang baik-baik. Oke, ini kan udah mau lebaran ya kondisinya gitu. Kalau mengingat lebaran-lebaran sebelumnya seperti apa sih? Ini mau dekat lebaran nih sebentar lagi. Kebiasaan-kebiasaan apa sih yang bisa dibuat kalau mau lebaran? Dia rencana mau ke Tasik, mau sewa mobil karena mama sama bapak belum pernah ke Pangandaran. Mama sama bapak nanti kita rencanain ada jualan kata teteh biar bisa nyewa mobil. Kita bawa emak ke Pangandaran sama bapak. Ya kita udah rencanain sama adik. Kare, sisi hukum kan Mama Pro sedang membantu untuk mendobrak segala macam itu perjalanan ya. Kalau Kare sendiri sebagai seorang perempuan mau didorong sampai di mana ini untuk hari ini? Ya kita apa yang menjadi kejanggalan nih kita sama-sama cross check gitu. Apa misalnya kondisi di sana, kosannya seperti apa, suasananya, kemudian orang sekitarnya. Kita akan menggali informasi terus, tambahan pasti ada bukti-bukti baru, pasti ada fakta-fakta baru. Nggak berhenti sampai di sini, karena ini masih bab 1, masih pembukaan, masih belum terang benderang. Kita mungkin nanti akan ke Bandung, kita akan cek semuanya bersama dengan mengajak teman-teman media semuanya untuk membantu menemukan apa yang belum terungkap. Yang saya bisa bantu sampai saat ini ya itu sekuat tenaga kita akan kasih effort. Kalau karena lokasinya Bandung juga nggak terlalu jauh dari Jakarta, mudah-mudahan tim media kita beserta dengan teman-teman semua bisa langsung bergerak ke Bandung seperti itu. Dalam artian kamu akan terus mengawal kasus sampai akhir ya? Insya Allah dengan niat ya tentunya. Tidak, intinya disclaimer, kita tidak mau menjelekkan siapapun, tidak mau menjelekkan institusi, tapi kita benar-benar kritik yang membangun. Artinya dalam situasi yang sudah viral ini, kasus yang sudah viral, apalagi pembunuhan, kita nggak boleh sembarangan dan kita juga harus hati-hati dalam merilis sesuatu ataupun dalam menentukan pasal bagi kepolisian gitu ya, menentukan pasal, kemudian juga menentukan seseorang tersangka atau apapun itu harus benar-benar sesuai dengan fakta yang ada, karena ini sudah menyangkut masalah atau kasus nasional, kasus seluruh Indonesia. Hampura, ini lebaran pertama bagaimana ini? Lebaran pertama datang ke makamnya harus berlebaran di situ, seperti apa? Udah siap? Apa memang masih takut untuk menggambarkan suasana lebaran nanti? Emak pun juga sedih kalau lebaran sekarang bahkan pada nangis. Karena biasa yang kumpul. Sekarang harus berkumpul nanti ziarah ke makam almarhumah. Udah siap belum pada nih mental dan segala macamnya harus di sini. Harus siap ya Teh ya. Teteh sebagai teman dekatnya. Gimana Teh? Gimana? Kemarin lebaran kemarin tuh gimana sama dibuat? Gimana sama dibuat? Diajak kemana? Biasanya lebaran suka keliling sama ke saudara, bapak di Bandung. Sekarang lebaran sekarang pasti kan sepi ya. Nggak ada deh.
Biasa berdua katanya sama Ibu kalau lebaran kan banyak Teteh sebagai temen teman dekat Ibu Ibu, udah kan? 8 tahun temenan. 8 tahun. Ada firasat nggak? Firasatnya waktu seminggu sebelum kejadian dia kan ngajak ketemu, aku ajak makan di daerah Bandung. Itu memang dia pucet banget, terus ngelamun terus nggak kayak biasanya ngelamun, bener-bener ngelamun, dia nyender di tembok terus. Kenapa dia makan, aku bilang enggak kak, tumben gitu di tembok. Nggak ada yang dia ceritakan curhat permasalahan gitu. Cuma waktu sebelum kejadian itu jam 12 aku di tempat kan ibu emang selalu nginep di tempat aku kan di tangga di tempat biasa dia duduk ada suara digorok kayak ngorok gitu di tempat aku di rumah emang sering nginep di rumah aku di tempat dia duduk kompor dia duduk ya aku kira kucing aku yang ngorok atau apa enggak pas 4:30 katanya dia gitu kayak ada suara digorok sih Kayak dikasih kode gitu. Iya, kayak itu ngasih kayak tahu kalau memang aku tahu itu bakalan dia digituin ya udah dipanggil sama aku duluan disuruh ke rumah semuanya. Oke, sekarang kita nggak bisa mengembalikan keadaan Iya. ya. Dan Sekali, Bang. DJ Marta ini tahu pertama kali tahu dia mau meninggal itu di WA ya, Di WA sama Sama si C. C Cumei ini. Kenal. Aku kenal Cumei ini yang diduga tersangka juga dari Bibo karena sering diajak ke rumah nginep. Cumei ini chat aku tiba-tiba 4:30 apa jam 4, kak Bibo udah nggak ada. Ah nggak ada, kemana? Aku bilang ditusuk katanya. Itu si C itu yang Iya, ngasih tahu. Berarti kenal juga sama C ya? Nah, karena dari Bibo, karena aku kalau ke Jakarta mau perform atau apa kan ngajak si di almarhumah ini. Nah, si almarhumah ini selalu ngajak si Bibo ini, si C ini. Oh, kalau kamu lagi nge-DJ dia pasti Iya, ikut. si cuma ini selalu diajak karena katanya nggak ada tempat tinggal. Pokoknya si almarhumah ini selalu ngebelain dia. Kamu tapi ketika dikabarkan sama si C ini yang notabene ya juga adalah kita anggap pelaku ya pastinya ya terlibatnya di situ. Terus kamu sempat ketemu dia juga si C itu, kamu ada feeling nggak baik gak sih terhadap sikap dan tindak lakunya dia ya gitu loh? Firasat sih ada, firasatnya gini karena dia berubah-ubah ngomongnya, dibegal di jalan, dibegal di depan kosan, terus gak lama lagi bilang dibegal di jalan, datang ke kosan. Kalau misalnya dibegal di jalan, datang ke kosan kayaknya nggak mungkin deh ya, karena maksudnya berdarah-darah di kosan. Dan kalau dibegal pisaunya ditinggal di kosan. Kalau memang dibegal, Kalau di- pisaunya disimpan, maksudnya ditaruh di kosan. Ada, barang buktinya ada. Kak Rey, sekali lagi penegasan aja siap untuk mengawal ini sampai Ya, siap untuk mengawal, siap untuk menemani, siap untuk sampai sekuat tenaga ya misalnya insya Allah ya berikhtiar berusaha tentunya. Kalau aku sendiri juga kan pasti berat, jadi aku juga butuh dukungan teman-teman media, teman-teman pers, masyarakat Indonesia, netizen Indonesia, teman-teman advokat, ahli hukum, ahli pidana, mungkin apalah namanya itu, dokter yang ahli dari dokter forensik, mungkin yang berbicara nanti yang kapasitasnya sebagai bagaimana sih harusnya kalau mati tidak wajar itu harus diotopsi atau harus diekshumasi. Teman-teman advokat, teman-teman ilmiah semuanya kita bantuan karena ini adalah yang menyangkut manusia hilangnya nyawa seseorang yang diduga tidak wajar, matinya tidak wajar, bukan karena sakit, bukan karena mati natural, tapi ini adalah pembunuhan. terakhir teh ada Mau disampaikan. pembura terakhir ada pesan nggak buat dua Pesan-pesan. orang temennya Si C sama si R yang sampai saat ini tidak tahu keberadaannya di mana, handphonenya juga tidak aktif, C dan R. Oke. Makanya deboan demo minta keadilan Pada si C dan R pesannya tersangka, minta hukuman seadil-adilnya. Kalau memang dia salah, minta bertanggung jawab.
paling tidak supaya dua orang ini berlaku jujur lah ya. DJ Marta, ada pesan buat dua korban ini, dua pelaku ini, sorry. Iya kan teman juga kan, yang si C ini kan Tapi teman kalau juga. si E itu nggak kenal. Ya, pesannya apa buat C sama F? Maksudnya kalau misalkan memang salah, kalau menyerahi diri, maksudnya berkata sejujurnya, jangan sampai kita yang nyari gitu. Karena kan C juga kan berteman lama dengan Iya, ibu itu dan C kurang ini. apa gitu almarhumah sampai bela-belain almarhumah ini gak makan dan lebih baik si C yang makan gitu. Sampai kayak gitu ya. Terus aku kalau perform pun aku ngasih uang ke si almarhumah ya, tapi dia bilang si C ini aja, tapi si C ini nerima, terus aku kasih uang di dana yang nerima si C ini sampai dibela-belain kayak gitu, sampai berantem sama teteh aja dia gak suka main sama si C ya, katanya nggak sopan di rumah teteh juga. Lebih baik ngebela si C ini dan keluar dari rumah teteh. Si C ini pernah tinggal di rumah teteh ya? Iya, cuman dia nggak ada sopan, suka pakai atau teh lagi ngepel dia pakai sendal ke dalam. Sedangkan adik aku suka di bawah sendalnya kan Pak, di kamarnya ada di atas. Kalau di rumah aku aja Nggak ada. aku langsung ke kamar. Sopannya dia. Berapa lama tinggal di tempat teteh itu si C ini? Kenal kampung ada 2 tahunnya, ada 2 tahun. 2 tahun 2 tahun. tempat tinggal. Bareng Seharusnya membantu kalau di saat keadaan kayak ini, keadaan tidak berdaya, adik harusnya ngebantu, bukannya nggak ada keadilan sama sekali. Oke, kita serahkan masalah ini di hukum. Semoga dengan pendampingan Bang Pablo dan teman-teman dari Hiluni sendiri bisa selesai terang-terang dari Kari, terus juga support selalu ada buat teteh dan keluarga, dan juga ada teman juga kan, sahabat. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Doa Terima dan kasih. dukungannya. Oke.